الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, kita berusaha menjadi hamba yang bersyukur sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan bersyukur. Dan keberuntungan bagi seorang hamba yang pandai bersyukur, dan merupakan azab yang pedih bagi hamba yang kufur atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang kita kenal, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Terus bagaimana ciri hamba yang bersyukur itu? Kita berusaha mengoreksi diri kita pribadi, apakah kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah mengakui nikmat tersebut, mengakui kenikmatan yang kita dapatkan, kekuatan, kesehatan, mata bisa melihat yang kita rasakan, semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menganggap bahwasanya apa yang kita dapat dari diri kita sendiri, dari ilmu kita sendiri, dari kerja kita sendiri, tidak begitu. Sebagaimana Qarun yang mengatakan hartanya dari dia sendiri, dia tidak mau berzakat, akhirnya Allah azab, Allah tenggelamkan harta itu ke dalam bumi sedalam-dalamnya. Kemudian ciri hamba yang bersyukur yang kedua, yaitu selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, ucapan alhamdulillah adalah kalimat yang diucapkan oleh seluruh orang yang bersyukur. Dalam riwayat hadis disampaikan, sesungguhnya Allah sungguh ridha kepada seorang hamba yang makan suatu makanan kemudian memuji Allah atasnya, atau meminum suatu minuman kemudian memuji Allah atasnya. Artinya ketika ada makanan dia mengucapkan alhamdulillah, ketika ada minuman dia mengucapkan alhamdulillah. Ini termasuk hamba-hamba yang bersyukur.
Kemudian yang selanjutnya, bukti hamba yang bersyukur adalah tunduk dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Allah adalah yang utama. Cintanya kepada Allah adalah yang pertama. Jika panggilan kebaikan, majelis ilmu misalnya di masjid ini, kalau kita memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berusaha untuk mendatanginya dengan tujuan mencapai mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ciri-ciri syukur ini termasuk sederhana, tetapi memang kebanyakan manusia lupa bagaimana dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, rasa syukur ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari masyarakat kita. Betapa tidak ketika seseorang diberi sesuatu, dia senang. Ketika dia diberikan hadiah, dia senang. Ketika dia diberikan jabatan, dia senang. Tetapi kesenangan itu ternyata hilang ketika orang ini tidak pandai bersyukur kepada Allah, bahwasanya apapun yang diberikan, kenikmatan yang diberikan itu adalah semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-Nya Allah yang bersyukur sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini Allah mengatakan, barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu untuk dirinya sendiri. Ketika kita habis minum mengucapkan alhamdulillah, badan itu menerima kalimat itu dengan kalimat yang positif. Ketika kita habis makan mengucapkan alhamdulillah, berarti makanan yang kita makan insya Allah bernilai positif, bernilai kesehatan. Begitu juga ketika kita diberikan oleh orang lain sesuatu, kita ucapkan jazakallahu khairan, rasa terima kasih, rasa syukur atas pemberian yang diberikan oleh Allah melalui tangan-tangan manusia. Dimulai dari keluarga kita, kita dihidangkan minuman teh, susu, kopi oleh istri kita. Apakah kita sudah mengatakan alhamdulillah? Apakah kita sudah mengatakan jazakillahu khairan, semoga Allah membalasmu kebaikan? Jika ini masih belum, berarti rasa syukur kita di hadapan keluarga kita, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala belum sempurna. Ketika kita dimasakkan oleh istri, apakah kita sudah mengatakan alhamdulillah jazakillahu khairan, bersyukur sudah dimasakkan? Jika ini belum, berarti diri kita belum bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah perkara yang sepele ini kita coba latih sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Betapa tidak kadang kerasnya hati di antara keluarga itu karena tidak pandai bersyukur antara satu dengan yang lainnya. Seorang suami nggak pandai berterima kasih atau bersyukur kepada istrinya. Bahkan sebaliknya seorang istri tidak pandai berterima kasih bersyukur kepada suaminya. Inilah yang menjadikan naudzubillah min dzalik bisa jadi di dalam keluarga itu terjadi kekerasan pikiran, kekerasan hati sehingga kurang ada kedamaian. Dan juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara kita, di antara keluarga kita saling memaafkan. Pernahkah seorang suami minta kepada Allah, ya Allah maafkan istriku, maafkan anak-anakku, maafkan keluargaku, maafkan saudaraku. Ini salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga ampunan Allah itu insya Allah akan diberikan. Apalagi seorang suami yang doanya insya Allah mustajabah ketika dia mendoakan istrinya, ketika dia mendoakan keluarganya. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang pandai bersyukur, pandai memaafkan, dan pandai kita melatih diri kita untuk menjadikan hati kita hati yang lemah lembut untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa tiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiya subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu wa ashrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli alayk wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.